Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Di dalam Quran surah Ibrahim ayat 24-25 Allah Subhanahu wa taala memberikan tamsil perumpamaan seorang muslim itu diibaratkan keberadaannya kasajaratin thayyibah, seumpama sebuah pohon yang baik. Asluha sabit, akarnya kuat menghujam ke dasar tanah. Wa faruha fis sama, sementara dahan dan rantingnya menjulang ke langit. Pohon itu tumbuh dengan subur, berbuah, yang buahnya itu bisa dinikmati oleh mereka yang hidup di sekitar pohon itu, kullahin, setiap saat, biizni rabbiha, dengan seizin Allah Tuhannya. Akar dari pohon itu adalah akidah, keimanan yang didasari oleh kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sementara dahan dan ranting yang menjulang itu ibadah dalam kaitan hablum minallah. Dan buah dari pohon itu adalah ibadah dalam kaitan hablum minannas. Agar pohon seorang muslim itu benar-benar tumbuh sebagai seorang muslim, maka Rasulullah SAW menyatakan saat haji wada, saat haji perpisahan, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada. Saya wariskan kepada kalian dua pedoman, di mana selama kalian berpegang teguh pada kedua pedoman ini, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Kedua pedoman itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, hadis. Jadi selama kita berpegang pada Quran dan Sunnah, maka pasti kita tidak akan sesat. Sekaligus kita tidak mungkin berbeda. Pohonnya nggak mungkin tidak sama.
Kalaulah berbeda, pasti dasarnya bukan Quran dan Sunnah. Berarti aliran-aliran sesat misalnya. Syiah misalnya. Itu sudah pohonnya sudah berbeda, Ahmadiyah. Kenapa? Kitab sucinya berbeda. Syiah mereka bikin hadis sendiri, hadis-hadisan. Sehingga wajarlah nanti akar berbeda, syahadatnya berbeda, sholatnya berbeda, wudunya beda, sampai azan qomatnya beda, saumnya berbeda, tanah sucinya pun berbeda. Jadi kalau berpegang pada Quran dan Sunnah nggak mungkin berbeda. Paling terjadi perbedaan itu di furu', di ranting-ranting kecil dari pohon itu. Nah, kenapa bisa terjadi perbedaan di ranting-ranting kecil yang ya ranting itu mungkin bisa jatuh, bisa tumbuh lagi gitu, kalau dalam pohon itu. Itu bisa terjadi karena mungkin tidak ada nas yang menjelaskan. Insya Allah nanti kalau kapan-kapan Bapak Ibu pindah gitu ke bulan, ada rencana Pak mau pindah ke bulan. Lalu nanti di sana selama tinggal di bulan itu sholat 5 waktunya bagaimana? Lalu naik hajinya kemana gitu. Itu kalau kita cari sekarang dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu dalil itu. Kemungkinan yang kedua terjadi perbedaan itu karena nasnya itu zonni, wurud dan subutnya. Ini dalam hadis ya. Jadi diragukan oleh sebagian ulama keabsahannya. Ini betul hadis itu. Sebagian mengatakan, oh ini bukan hadis bersumber dari Rasulullah. Gak bisa dipercaya karena perawinya ini ada yang tidak bisa dipercaya. Sebagian lagi mengatakan, oh ini hadis bersumber dari Rasulullah. Yang berpendapat ini hadis bersumber dari Rasulullah, maka dia jadikan itu hadis itu sebagai hujah, sebagai dalil gitu. Yang tidak, lalu berpendapat saja dengan pandangan dirinya itu. Kemungkinan yang ketiga, bisa saja terjadi perbedaan itu. Nasnya qat'i, hadisnya sepakat semua para ulama. Oh itu hadis. Cuman makna yang terkandung di dalam hadis itu zonni dalalah istilahnya. Multitafsir. Bisa bermakna ini, bisa bermakna yang lain. Saya ambil contoh misalnya hadis Rasulullah SAW yang mengatakan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Bunyi hadisnya itu, tidak solat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Pertanyaan saya sekarang, membaca Al-Fatihah dalam solat itu rukun atau wajib solat? Wajib. Rukun. Mana itu? Apa bedanya rukun dan wajib? Rukun itu tiang. Bahasa Arab ini tiang, ini rukun. Jadi rukun Islam itu tiang dari bangunan keislaman seseorang. Belum Islam kalau hanya menegakkan tiangnya. Jadi sesuatu yang mutlak harus dibangun. Kalau tidak,
nggak ada bangunan itu. Maka misalnya sepakat para ulama wukuf di Arafah itu adalah rukun haji. Jadi kalau ada seorang misalnya tidak sempat wukuf tanggal 9 Zulhijjah antara zuhur sampai dengan maghrib, hajinya tidak sah. Nah, itu pernah terjadi, yang saya tahu saja ada 2 kasus dulu itu. Kasus pesawat Mandala membawa haji, 1 pesawat nggak sempat wukuf. Lalu ada penyelenggara haji dulu sangat terkenal sekali, 3 utama. Nah, waktu Pak Harto naik haji bersama keluarganya, tentu saja jadi tamu kerajaan. Tapi pada waktu mau wukuf di Arafah, pihak kerajaan menawarkan, kami siapkan kemah atau mungkin mau bergabung dengan, dipilihlah bergabung dengan 3 utama. Maka pengurus 3 utama sibuk mempersiapkan kedatangan Pak Harto dan rombongan itu ya. Sehingga ada 3 bus tidak terkontrol gitu, kukulingan kemana gitu. Karena banyak supir bus di musim haji itu supir tembak. Hanya orang Mesir yang datang ke Mekah untuk haji sekaligus kerja sebagai supir, nggak hafal ini lokasi, karena muter-muter kemana-mana itu. Baru masuk sudah waktu Isya, sudah masuk tanggal 10 Zulhijjah. Maka 3 bus itu tidak sah. Harusnya dihajikan lagi. Nggak tahu itu dihajikan atau tidak. Yang pasti 3 utama terus ambruk. Jadi rukun itu sesuatu yang mutlak harus dilaksanakan. Kalau tidak, ibadah itu tidak sah. Beda dengan wajib. Kalau wajib itu sesuatu yang kalau tidak dilaksanakan, ibadahnya sah, tapi tidak sempurna. Nah, saya balik lagi bertanya sekarang. Al-Fatihah itu rukun atau wajib? Oh, tadi mayan wajib. Dari mana kita meyakini itu rukun? Lah, dalam hadis tadi tidak sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sekarang saya sholat subuh. Rakaat pertama saya hanya membaca kuliah. Rakaat kedua saya hanya membaca kulhu. Apa kata hadis ini? Tidak sholat. Loh, saya sholat. Nah, maka nggak jelas itu maksud Rasul itu apa. Sehingga Imam Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud oleh Rasul dengan tidak sholat itu tidak sah sholat. Sehingga Imam Syafi'i berkeyakinan membaca Al-Fatihah itu rukun sholat. Cek Imam Syafi'i. Kata Imam Hanafi, saya berbeda. Yang dimaksud oleh Rasul dengan tidak sholat itu bukan tidak sah, tidak sempurna. La takmilus sholat. Sehingga menurut Imam Hanafi, membaca Al-Fatihah dalam sholat itu wajib, bukan rukun. Tentu Imam Syafi'i punya dalil. Dalilnya, ikra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang memudahkan kamu dari Al-Quran. Baik Imam Syafi'i maupun Imam Hanafi dalam sholatnya itu sama-sama membaca Al-Fatihah. Kenapa? Imam Syafi'i tidak mau kalau sholatnya tidak sah. Imam Hanafi juga baca Al-Fatihah.
Nah, siapa yang mau sholatnya tidak sempurna? Jadi semua baca Al-Fatihah. Cuman supaya kita tahu lah, terjadi perbedaan dari sisi hukum. Jadi kalau nanti mari kita kembalikan kepada hadis, ya pasti semua itu berasal dari situ. Ada hadisnya. Cuman hadis itu bisa multitafsir. Saya ambil contoh yang lain. Sekarang ketika tahiyat, Bapak Ibu menggerakkan telunjuk tidak? Digerakkan. Kapan? Ya? Sejak awal sampai selesai. Ini dari mantang terus dari awal sampai selesai. Cek saha. Kata siapa itu? Nah, itu satu pendapat. Lalu pendapat yang lain, Imam Syafi'i mengatakan pada waktu syahadat. Nah, pada waktu syahadat itu kapan? Ketika menyebut illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus pantang sampai selesai. Jadi menurut Imam Syafi'i perlunya ditekankan oleh si telunjuk itu ketika menyatakan kecuali Allah. Nah, di situ perlunya. Cek Imam Syafi'i. Kata Imam Hanafi, enggak, betul waktu syahadat, tapi bukan pada waktu ilallahnya, pada waktu menyatakan la. Asyhadu an la naik ilaha illallah turun deui. Ini sakit itu gas suruh. Kata Imam Hanafi. Sudah berapa itu? 3 ya. 3 mazhab. Kata Imam Hambali, oh tidak. Perlunya si telunjuk itu digerakkan setiap kali menyebut nama Allah. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli. Setiap menyebut nama Allah bergerak. Allah, Allah, Allah. Obat. Kata Imam Malik, tidak. Si telunjuk itu digerakkan ke kanan ke kiri selama tahiyat. Dari awal kanan kiri gitu, jadi at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 5 ini mana yang benar? Mari kita kembalikan ke hadis. Enggak mungkin para ulama ini sampai berani berpendapat kalau hadisnya jelas. Enggak mungkin ada yang berpendapat. Misalnya hadis menyatakan sholat subuh 2 rakaat, nggak akan ada ulama berani berpendapat lain. Hadisnya jelas. Hadis tentang telunjuk itu Rasul cuma menyatakan beri isyarat dengan telunjukmu waktu tahiyat. Lah beri isyaratnya kapan? Maka timbullah pendapat para ulama ini. Lalu mana yang benar? Siapa yang bisa menentukan mana yang benar? Hanya Allah dan Rasul. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu siapa yang benar, tanyalah kepada Rasulullah SAW. Jadi ya Rasulullah sekarang di mana? Di alam barzah. Jadi Bapak Ibu harus ke alam barzah. Pergilah ke alam barzah, temui Rasulullah SAW di sana, tanyakan Rasulullah yang benar itu kapan telunjuk itu digerakkan. Itu. Nanti kalau Bapak sudah dapat jawaban, tolong nanti kami dikasih tahu. Saya termasuk yang ingin tahu juga gitu ya. Tapi
Biasanya kalau sudah pergi ke alam barzah itu gak akan balik lagi. Ya. Jadi kita harus bagaimana? Ya tinggal kita pilih saja salah satu yang menurut keyakinan kita itulah mungkin yang benar. Di dalam yang namanya ruang istihad ini tidak boleh ada seorang mengklaim kalau pendapat dia yang benar. Rasulullah SAW mengatakan man ijtahada wa asaba falahu ajran wa man akhta'a falahu ajrun wahid. Barang siapa yang ijtihad karena tidak ada nas atau nasnya multi tafsir tadi, lalu ijtihadnya benar menurut siapa? Menurut Allah. Kapan kita tahu itu? Nanti di akhirat. Jika benar ijtihadnya, 2 pahalanya. Bagaimana kalau salah? 1 pahalanya. Aman, Pak. Jadi kalau nanti Bapak misalnya mengikuti pendapat Imam Syafi'i, ternyata kata Allah nanti di akhirat benar, Imam Syafi'i yang benar itu. Maka Bapak dan Imam Syafi'i dan seluruh pengikut Imam Syafi'i dapat 2 pahala. Mazhab yang lain dapat 1 pahala. Insya Allah ketemu nanti di surga. Kalau katanya Imam Hambali yang benar, Imam Hambali dan pengikutnya dapat 2 pahala, yang lain dapat 1 pahala. Gak ada yang celaka. Tapi gara-gara telunjuk, lalu kita putus silaturahim, saling tuduh, tidak nyunah, bid'ah, naon segala macam itu. Maka putuslah silaturahim sesama muslim itu. Saya khawatir ketemunya bukan di surga. Memutuskan silaturahim itu berapa dosanya? Ini saya perlu menyampaikan ya, karena saya lihat ada satu kelompok umat Islam sekarang ini yang begitu bersemangat menyalahkan umat Islam yang lain dalam ruang istihad. Selama 3 tahun saya coba diam gitu ya, sugan saladar sorangan gitu. Tapi belakangan ini saya lihat makin macet gitu. Ini nggak boleh dibiarkan. Ini umat bisa terpecah belah. Karena tuduhan tidak nyunnah bid'ah, ini tuduhan yang serius, Pak. Lo tidak nyunnah itu artinya tidak mengikuti sunnah Rasul. Lo kalau tidak mengikuti sunnah Rasul apa muslim, Pak? Melakukan bid'ah. Lo kata Rasul semua bid'ah itu sesat. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Apa semua orang muslim dia ahli neraka semua kecuali kelompok ini gitu. Ini kan tuduhan yang sangat serius, memecah belah umat Islam. Karena itu kalaupun mereka nanti ikut sholat di masjid ini, hanya ikut sholat, setelah itu lari. Mereka akan pernah bergabung dengan kita. Ya. Ini yang kenapa saya katakan tema kita ini ta'assub dan taklid buta. Karena pengetahuan Islam yang minim tentang perbedaan. Akhirnya taklid buta. Jadi buta, orang buta nggak tahu loh. Kadang-kadang nabrak sini, nabrak sana gitu. Ta'assub karena dia merasa yang paling benar. Lalu orang lain salah. Kenapa saya katakan minim? Saya dulu sekolah di Mesir itu 6,5 tahun. Saya tinggal di asrama itu. Di sana mahasiswa itu jumlahnya mencapai 1.800-an. Itu komplit, Pak. 5 mazhab itu ada di situ, di masjid itu. Di dalam asrama itu ada suatu masjid besar. Mazhab Syafi'i, itu umumnya orang Asia, Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina. Itu kebanyakan mazhab Syafi'i.
Orang-orang Afrika, Chad, Eritrea, Somal dan sebagainya, itu kebanyakan mazhab Maliki. Orang Saudi Arabia dan sekitarnya biasanya kebanyakan mazhab Hambali. Orang Mesir sendiri sebagian Syafi'i juga, ada sebagian banyaknya Hanafi. Salafi ada di situ, Wahabi ada di sana. Selama 6,5 tahun gak pernah kita ada satupun yang tengkar. Kita tahu Pak, oh ini mazhab Maliki. Oh kenapa dia begitu? Oh dia mazhab Syafi'i. Selesai Pak. Semakin orang berilmu, semakin bisa menghormati pendapat orang lain dalam ruang istihad. Saya ambil contoh itu. Di pesantren-pesantren kita itu kebanyakan hanya diajarkan fikih Syafi'i. Itu pun fikih Syafi'i menurut kiainya. Begitu nanti dia keluar dari pesantren, begitu lihat pendapat yang lain, salah. Nah, itu. Karena berbeda dengan apa yang dia dapatkan. Nah sekarang ini, dulu kita sudah kenyang Pak, bertahun-tahun ribut saja urusan usolli, urusan doa kunut, gitu. Nggak tahu berapa tahun kita umat Islam terpecah gara-gara itu. Sesuatu yang nggak perlu terjadi sebenarnya kan Pak. Kenapa? Loh, kalau imamnya baca doa kunut, kita bukan pengikutnya, cicing, tong diaminkan. Selesai kan? Kan si imamnya nggak akan kemudian marah-marah cik atau ya aminkan saya tadi baca doa kunut. Nah kalau sebetulan imamnya tidak membaca doa kunut, dia pengikut doa kunut, ya sudah saja. Salat dia tidak pakai doa kunut. Doa kunut itu bukan wajib, bukan rukun kan bagi yang baca doa kunut itu. Dia kehilangan misalnya sunnah menurut keyakinan dia, tapi dia mendapat pahala karena sholat berjamaah. Panjanglah cerita kita seperti itu. Nah, ketika masalah ini sudah mulai reda, urusan 11-23 rakaat taraweh itu dan sebagainya, muncullah sekarang ini tuduhan tidak nyunah gitu ya, urusan wanita sholat di masjid, wanita memakai cadar, jenggot panjang, tarang hidung, lalu kemudian celana cingkrang, lalu hukum mendengar lagu dan musik. Lalu mereka kemudian menuduh yang tidak seperti itu tidak nyunah. Dengan alasan mereka berpegang pada mazhab Salafi. Salafi itu artinya salaf. Salaf itu orang-orang yang terdahulu lah. Dalam keyakinan mereka, orang-orang yang terdahulu itu pasti lebih mengetahui tentang Islam dibanding kita. Selain Rasulullah SAW, tidak ada yang bisa dipastikan benar selain Rasulullah. Siapapun pendapatnya gitu. Yang pasti benar mutlak itu hanya Al-Quran dan hadis. Setiap pendapat seseorang itu sifatnya nisbi, tidak mutlak seperti Al-Quran dan hadis. Bisa benar, bisa salah. Mau dia sahabat Rasul sekalipun, istri Rasul sekalipun. Istri Rasul bukan Rasul.
Jadi boro-boro salaf, orang yang terdahulu itu ya, sahabat mungkin nggak salah. Sahabat Rasulullah SAW itu mungkinkah salah dalam berpendapat? Mungkin. Sahabat Rasul bukan Rasul. Saya ambil contoh sekarang. Ketika Utsman bin Affan, Bapak kenal ya Utsman bin Affan? Kenal di mana? Di Kawaluyaan mutu aya. Apa Utsman ada ya? Ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga, menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia dihadapkan dengan sebuah kasus. Kasusnya ada seorang wanita baru menikah 6 bulan sudah melahirkan. Maka beliau menetapkan rajam, hukum rajam, lempar batu sampai mati. Kenapa? Wanita ini telah berzina. Masa baru 6 bulan sudah melahirkan. Dalam keyakinan Khalifah Utsman. Sayyidina Ali radhiyallahu an mendengar itu, langsung beliau datang menemui Khalifah Utsman bin Affan. Lalu beliau mengatakan, ya Khalifah, sebagai kepala negara lah kalau sekarang ya, bolehkah saya memberi masukan? Oh silakan. Lalu oleh Sayyidina Ali dibacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Para ibu itu menyusukan anaknya selama 2 tahun. Di dalam Islam itu sebaiknya seorang ibu itu kalau memang memungkinkan, ASI ada, kesehatannya memungkinkan, hendaknya menyusui anaknya itu selama 2 tahun. Dan selama 2 tahun itu masa penyusuan. Sehingga kalau ada yang nyusu dalam 2 tahun itu anak lain, maka itu jadi anak sepersusuan. Setelah itu beliau membaca Quran surah Al-Ahqaf ayat 15. Di mana Allah menyatakan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sahra. Hamilnya seorang wanita dan menyapih anaknya itu selama 30 bulan. Tadi menyusui 2 tahun. 2 tahun itu 24 bulan. Hamil dan menyusui 30 bulan. Berarti hamilnya berapa? 6 bulan. Jadi kata Sayyidina Ali, Al-Quran jelas menyatakan hamil itu mungkin saja 6 bulan. Begitu dibacakan 2 ayat ini, Khalifah Utsman mengatakan, Maha benar Allah. Saya tarik pernyataan saya. Berarti sahabat bisa salah. Hampir saja wanita itu dirajam. Mereka hafal Quran, Pak. Mungkin saja tidak memahami hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Maka itulah tidak boleh orang berpendapat kalau tidak hafal Quran. Jangan-jangan dia lihat satu ayat sudah berpendapat. Padahal mungkin ayat itu sudah dijelaskan oleh ayat yang lain. Umar bin Khattab. Nah ini lagi sahabat Rasul lagi. Sahabat Rasul yang kedua dari umat Rasul yang akan masuk surga. Pernah salah? Pernah salah. Selesai sholat, beliau kemudian menyampaikan
idenya. Bagaimana kalau kita batasi maksimal mahar itu berapa, minimalnya berapa, supaya jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah. Di Arab sampai sekarang yang namanya mahar itu mahalnya luar biasa. Yang saya banyak tahu tentu di Mesir karena saya lama di sana. Di kota Kairo jarang itu ada seorang laki-laki bisa menikah di bawah umur 30 tahun. Kenapa? Setelah lulus dia harus bekerja, ngumpulin uang, lalu menyiapkan apartemen. Kalau tidak bisa beli minimal nyewa, lalu menyiapkan untuk persiapan hidup dengan istrinya. Setelah itu mahar yang tinggi luar biasa. Jadi ada yang sampai baru 40 tahun bisa kaki mahal gitu. Maka Sayyidina Umar kemudian punya ide, ini harus dibatasi maksimalnya. Juga harus dibatasi minimalnya, tong murah teuing. Kayak di Indonesia kan, pada umumnya seperangkat alat sholat, bayar tunai, berangkat alat sholat. Ya pirakuer dicicil mah di sajadah, terus mau kena dicicil. Sudah, begitu mengeluarkan idenya, beliau turun dari mimbar. Baru turun dari mimbar, seorang nenek-nenek berdiri. Umar, kata nenek itu, berani-beraninya kamu berpendapat. Sementara Al-Quran dan hadis tidak membuat batasan itu. Menyerahkan kepada calon mempelai pria dan calon mempelai wanita untuk bermusyawarah. Oh, kenapa Anda berani membuat batasan itu? Naik lagi dia ke mimbar. Lalu mengatakan, asobat imra'atun, benar yang disampaikan nenek-nenek itu. Ide Umar yang salah. Karena itu saya tarik lagi ide itu, kita kembali pada Quran dan Sunnah. Begitu, Pak. Bisa salah sahabat. Zaman saya, kalau di zaman dulu, kalau salah pun segera ada yang memperbaiki. Sahabat yang lain lah memperbaiki. Sekarang urusan yang lain misalnya. Urusan sepersusuan tadi. Aisyah berpendapat seseorang anak itu bisa dikatakan sepersusuan jika dia menyusu pada wanita lain misalnya. Itu kalau sampai 5 kali. Yang lain berpendapat tidak, 10 baru bisa dikatakan sepersusuan. Yang lain lagi berpendapat tidak, asal nyusu mau sekali mau 2 kali, sekali nyusu saja sudah sepersusuan. Sudah berbeda-beda. Termasuk Imam Hanafi. Imam Hanafi sampai sekarang menyatakan asal bayi itu menyusu, dia sudah sepersusuan. Jumhurul ulama, pada umumnya ulama kemudian berpegang pada pendapat Aisyah bahwa 5 kali baru dianggap sepersusuan. Dan 5 kali ini pun harus 5 kali yang kenyang, bukan 5 kali hisap. Cirinya kenyang apa? Si bayi melepaskan. Jadi bukan oleh ibunya dilepaskan, si bayinya melepaskan. 5 kali kenyang. Dan itu di masa penyusuan, yaitu 2 tahun. Karena ada orang yang berpendapat bagaimana kalau bapaknya ikut nyusu. Nah itu apa jadi sepersusuan itu. Jadi, sehingga haram lagi dengan istrinya karena sepersusuan. Itu selama 2 tahun. Kenapa? Karena yuharrimu minar rida manar rada ma yuharrimu minan nasab. Diharamkan karena sepersusuan menikah itu seperti diharamkan karena nasab keturunan. Keturunan itu kenapa diharamkan? Karena darah daging gitu kan. Nah sepersusuan itu karena bayi itu tumbuh darah dagingnya itu dari si ASI, air susu dari si wanita itu. Nah kalau sudah lebih dari 2 tahun kan sudah tidak mengandalkan
asih lagi kan, geus dahar comro, geus dahar gehu, geus dahar segala rupa itu. Ya itu ya. Jadi bahwa kemungkinan besar para sahabat dan tabi'in, para salafiyun itu ya, itu benar, ya bisa jadi. Tapi tidak pasti benar. Sangat mungkin pendapat ulama atau mustahil yang belakangan bisa benar. Buktinya apa? Mari kita baca Quran surah Al-Waqiah ayat 10 sampai 14. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Mereka orang-orang yang terdahulu, maksudnya yang dekat dengan kehidupan di masa Rasulullah, mereka pula lah yang paling dahulu masuk surga. Mereka lah yang paling dekat dengan Allah. Hanya mereka. Lanjutkan ayatnya, Pak. Sullatun minal awwalin. Kebanyakan mereka dari yang pertama dulu, yang dulu-dulu. Wa qalilum minal akhirin. Sedikit dari yang belakangan. Oh, jadi yang belakangan ini bisa dekat dengan Allah, bisa. Jadi bukan hanya mereka saja, walaupun kebanyakan adalah pada masa mereka. Nah ini ya, jadi agar kita tahu dulu gitu. Jadi tidak ada satu pihak boleh mengklaim dalam ruang istihad. Kalau di luar ruang istihad, yang datang dengan dalil yang qat'i, Quran jelas menyatakan itu, hadis jelas menyatakan itu, oh itu harus tegas itu. So maghrib itu 3 rakaat. Kalau nanti ada orang berpendapat maghrib bisa 3, bisa 4 sebenarnya. Oh, itu ngaco, itu harus tegas kita. Karena itu sudah dalilnya pasti, sudah nggak mungkin lagi di situ ada dimungkinkan orang berpendapat. Nah sekarang mari kita coba lihat itu yang selama ini dilemparkan jadi isu yang jadi ribut itu. Pertama, urusan wanita sholat di masjid. Mana yang lebih baik bagi seorang wanita? Sholat di masjid atau di rumah? Ya? Nah ini saya perlu tanya ibu-ibu lah. Ibu-ibu, mana yang lebih baik? Di rumah. Nah, ya Nabi sholat di Jadi hampir setiap kali saya menanyakan ini, jawabannya mesti itu, di rumah. Kenapa? Hadisnya begitu. Ketika kita melihat hadis, kita melihat konteksnya. Konteks hadis itu berbicara kapan, kenapa. Kalau enggak, kita bisa salah memahami. Islam itu turun, Pak, sejak Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Tentu saja ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad belum sempurna seperti ketika diturunkan pada zaman Nabi Muhammad. Pernikahan di zaman Nabi Adam terjadi antara saudara kandung, ya kan? Kabil dan Habil lahir itu masing-masing dengan kembarnya. Maka Allah kemudian membuat aturan supaya jangan sampai menikah itu dengan saudara kembarnya yang sama-sama bareng di rahim. Nah, saudaranya Kabil hendaknya menikah dengan saudara kembarnya Habil. Saudara Habil menikah dengan saudara kembarnya Kabil. Tapi masih saudara kandung. Saudara kandung. Bolehkah sekarang kita menikah dengan saudara kandung? Tidak boleh.
hukum itu sudah dihapus. Itu hukum Islam. Allah yang menetapkan, iya, pada masa itu. Jadi hukum Islam itu datang bertahap, Pak. Nanti ada yang dihapus. Di masa Rasulullah berapa tahun itu? Masa risalah 23 tahun. Itu pun terjadi. Ada yang dihapus, namanya tadarruj. Bertahap-tahapan. Saya ambil contoh. Al-Baqarah 219. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam bukan. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir wa ma nafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya padamu Muhammad tentang minum khamar dan berjudi. Katakanlah Muhammad, sampaikan pada mereka, pada keduanya ada manfaat dan ada mudaratnya, dan mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Ini ayat Al-Quran, ayat Al-Quran, Al-Baqarah 219. Bolehkah saya pergunakan ini menjadi dalil ketika ada orang bertanya, apa hukum minum khamar dan judi? Bolehkah saya pergunakan ayat ini untuk menjadi hujah, dalil? Tolong dijawab, Pak. Ada lain ujian, Pak. Tenang, salah gitu. Boleh nggak, Pak? Boleh. Oh, berarti minum khamar dan judi itu hukumnya halal. Silahkan minum khamar, silahkan berjudi. Di mana letak haramnya di sini? Nggak ada. Allah hanya menyatakan manfaatnya ada, mudaratnya juga ada. Mudaratnya lebih besar dari manfaatnya. Halal, haram, halal. Berarti nggak boleh saya pergunakan ini lagi sebagai dalil. Menjadi halal, jadi oh ini ayat Al-Quran, iya ayat Al-Quran. Tapi ayat ini nanti sudah dihapus oleh Allah hukumnya. Tapi tidak dihapus bacaannya. Kalau dalam ilmu usul itu mansuh hukman la tilawatan. Sekarang saya pakai saja An-Nisa 43. Apa kata An-Nisa 43? La taqrabus salat wa antum sukara. Jangan sekali-kali kamu mendekati salat dalam keadaan kamu mabuk. Nah, kalau ini boleh nggak saya pergunakan untuk dalil hukum minum khamar? Boleh nggak, Pak? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau ini saya pergunakan berarti minum khamar, mabuk-mabukan boleh tidak? Boleh, asal waktu sholat jangan dalam keadaan mabuk. Jadi silakanlah mabuk kapan saja, yang penting waktu mau sholat sudah tidak mabuk. Jadi kenapa begini tahapannya ini? Orang mabok di zaman dahulu, di zaman turunnya Islam itu seperti sekarang orang di Eropa gitu. Kalau saya lihat di Eropa itu ya di mana-mana, di Eropa, di Australia, bahkan di Jepang saya lihat itu. Di kendaraan minum pagi siang terus mabok itu. Kalau di Jepang biasanya pulang kerja pada merabok di jalan itu ya. Nah, orang Arab dulu begitu. Nah, cara Islam untuk menghapus itu, mengharamkan itu bertahap, Pak. Pertama ditanamkan, hati-hati, kamu betul merasakan itu ada manfaatnya, tapi mudaratnya lebih besar. Nah, sehingga dia mulai. Yang kedua, silakan mabok kira-kira, tapi jangan mabok dalam keadaan dalam salat dalam keadaan mabok. Lalu dia mau mabok kapan? Mabok pagi nanti zuhur gak jadi sholat. Mabok setelah zuhur asar lenyit. Mabok setelah asar maghrib hilang. Mabok setelah maghrib isya bisa hilang. Berarti kesempatan dia untuk mabok pada isya. Makin sempit kan? Barulah turun ayat yang ketiga Al-Maidah 90. Innamal khamru wal maisir wal aslam wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibu. Sudah, ini sudah jelas Allah haram, jangankan minum, mendekatinya pun haram gitu, jauhi. Nah, sudah haram. Berarti dua ayat tadi terhapus hukumnya, nggak boleh lagi. Karena ini ya, ini sudah. Jadi al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini saya sempurnakan itu. Jadi tahapannya harus kita lihat.
Ini banyak nanti kita ambil contoh seperti ini. Bolehkah kita membuat wasiat untuk orang tua dan saudara? Sebelum meninggal kita buat ini. Nanti kalau saya meninggal, harta saya untuk orang tua saya kebetulan masih hidup sekian, untuk saudara-saudara saya sekian. Boleh nggak? Kalau berdasarkan pada Al-Baqarah 180, bukan hanya boleh, disuruh oleh Allah. Tapi kalau kita sekarang lakukan, salah. Kok salah? Itu kan ayat Al-Quran. Itu ayat Al-Quran sebelum turun ayat waris. Misalnya diantaranya di An-Nisa 11-12. Di mana orang tua setelah turunnya ayat waris sudah menjadi ahli waris dan saudara itu. Sedangkan kata Rasul tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Jadi kita harus memahami itu. Enggak hanya terpaku di satu ayat, satu hadis. Sebab turunnya ayat itu apa, sebab munculnya hadis itu apa, ilah hukumnya bagaimana, dan seterusnya. Jadi kembali kepada tadi, kalau ada hadis melarang wanita sholat di masjid itu tahap awal Islam. Pada waktu Islam turun pertama itu, apa wanita nilainya di mata kaum pria? Gak ada apa. Gak ada sama sekali nilainya. Hampir diperlakukan seperti binatang. Masih mending binatang. Kambing kalau melahirkan anak itu dipelihara. Wanita di zaman jahiliyah dulu ketika melahir bayi wanita dikubur hidup-hidup, Pak. Sehingga para suami itu kalau istrinya sudah mau melahirkan, dia sudah macul di belakang rumahnya itu, menjaga kalau yang lahir itu anak perempuan. Anak perempuan langsung diambil masuk kubur. Gak ada gunanya wanita itu. Cuman membebani saja karena harus makan, harus dan sebagainya. Loh kan laki-laki butuh wanita dalam hal tertentu. Ya paling wanita-wanita, bayi-bayi yang dianggap bakal jadi bibit unggul untuk hawa nafsu laki-laki saja yang dipelihara. Setelah nanti dianggap sudah tidak ada gunanya lagi untuk jual di pasar. Hingga dulu para suami yang ke pasar itu sambil beli sayur, beli wanita itu. Bawa pulang ke rumah, STK pakai jual deh kan itu. Islam datang untuk meluruskan kesalahan yang sangat fatal ini, bahwa wanita itu punya derajat yang sama dengan pria. Bahkan dia bisa lebih mulia di hadapan Allah kalau lebih bertakwa. Jadi kemuliaannya itu ditentukan oleh ketakwaannya. Lihat Al-Hujurat 13. Nah, untuk tahapan bagaimana menanamkan keyakinan ajaran ini, tahap pertama wanita dilarang keluar. Dilarang keluar sama sekali. Kehormatannya dijaga dulu dengan jangan keluar. Jadi bukan hanya tidak boleh ke masjid, tidak boleh keluar rumah. Nanti akan ketemu hadis wanita tidak boleh ziarah kubur. Kalau suaminya meninggal juga jangan mengantarkan ke kuburan. Sampai begitu dulu awalnya. Setelah ditanamkan oleh Allah lewat Rasulnya ajaran Islam bagaimana harusnya diperlakukan wanita itu sederajat dengan pria, sudah tertanam, baru dibolehkan. Jadi kalau ada dulu di awal itu wanita terpaksa harus keluar, tutup mukanya supaya tidak ketahuan siapa itu. Itu ya cerita cadar niqab itu di awal-awal Islam. Sholatnya pun di rumah. Bahkan dalam hadis itu di rumah itu cari ruangan yang gelap. Jadi sebaiknya di gudang. Itu awal Islam. Loh sekarang apa alasannya lagi untuk wanita tidak sholat di masjid? Loh kalau mau dikembalikan lagi ke awal, berarti jangan keluar rumah lagi. Hari ke mall, ibu ke mall sendiri, Pak. Ke mall, ke pasar, malah sekarang kerja lagi wanita. Apa ibu yang kerja itu didampingi oleh suami? Enggak. Nah, hari ke masjid masih kena dilarang. Sholat di masjid pahalanya berapa? Ada sholat di rumah pahalanya ibu sendirian kan sholat di rumah? Seberapa pahalanya?
hiji di masjid. 27 makin besar jemaahnya, makin besar lagi pahalanya. Itu lebar, itu di masjid. Oh, khawatir nanti terjadi fitnah. Mana yang lebih besar kemungkinan timbul fitnah, di masjid atau di mall? Di masjid mah sampai dihalang itu pakai hijab. Mana kita pernah melihat di mall pakai hijab? Dan yang berpakaian di mall itu, aduh, di masjid lihat itu ibu-ibu, pakaiannya luar biasa. Di mall mah, waduh. Ya itu ya. Jadi kita tidak memahami sejarah, tidak memahami proses hukum itu. Nah sekarang saya tanyalah ibu-ibu lagi, mohon maaf ibu ya. Saya tanya ibu-ibu, ibu sudah pergi haji, umroh? Sudah ya? Alhamdulillah. Waktu ibu di Mekah, di Madinah, sholat di mana? Kumaha ibu tadi masjid. Harusnya ibu tadi di hotel. Sebab wanita yang terbaik itu sholatnya di rumah. Kenapa ibu sholat di masjid? Pahalanya banyak. Sekarang di rumah dengan di Masjid Al-Ikhlas mana besar pahalanya? Nah, kuna untuk ke masjid. Jadi kita nggak konsekuen. Apa sekarang misalnya ulama-ulama di Saudi Arabia ini tidak tahu hadis itu? Tahu Pak. Kenapa tidak dilarang wanita-wanita yang datang itu? Askarnya jaga di pintu masjid. Setiap ada wanita mau masuk masjid, pulang kamu di hotel. Karena wanita itu lebih baik di rumah. Malah disediakan kan di masjid itu bagian untuk wanita. Itu kondisi pahala di awal-awal Islam. Sekarang apalagi ini? Jenggot. Itu awal-awal Islam Pak. Kepribadian seorang muslim itu belum terbentuk. Jadi ajaran Islam belum sepenuhnya diajarkan itu. Sehingga karena tujuan risalah Islam itu diturunkan untuk membentuk kepribadian. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah kepribadian muslimnya belum terbentuk. Lalu bagaimana sekarang membedakan yang muslim dan yang bukan muslim? Dari penampilan, itu sementara Pak. Yang lain ada yang mencukur jenggot, memanjangkan kumis, ada yang mencukur dua-duanya. Nah, kata Rasulullah, kamu supaya beda dengan yang lain, cukur kumis, panjangkan jenggot. Supaya dari penampilan ketahuan, oh ini muslim. Dulu Pak. Sekarang mau dipanjangkan jenggot, lah yang lain juga sama panjang jenggotnya Pak. Saya dulu nggak suka nonton UFC itu ya, gulat bebas itu. Tapi karena banyak orang ngobrol itu, aduh hebat itu Pak. Siapa Habib itu yang dari Rusia itu ya, Cehnya ya. Setiap kali dia menang itu dia sujud di hadapan Allah itu di arena ya itu. Lalu kemudian begitu banyak orang memujinya, jangan Allahu Akbar, Allah yang harus dipuji. Saya jadi ingin tahu juga, bolehlah saya nonton itu Pak. Dia jenggotnya panjang Pak. Jadi akhirnya saya suka nonton itu Pak. Kalau ada waktu itu saya putar itu. Begitu saya melihat ada pertarung yang jenggotnya panjang, saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan menang. Allah mudah-mudahan menang ini. Kenapa? Senang melihat sujudnya itu Pak. Dakwah itu kan. Alhamdulillah menang Pak. Begitu menang. Sugante Anas didoakan. Sudah susah sekarang kita membedakan Pak. Kita sekarang ini ribut di soal penampilan Pak. Di penampilan kita ribut, jenggot dan sebagainya, baju, gamis itu. Kepribadiannya malah diambil orang Pak. Kalau Bapak Ibu ingin lihat kepribadian seorang muslim yang menjadi tujuan kenapa Rasul diutus, malah orang Eropa Pak.
orang Asia, Jepang yang sudah melakukan. Kebersihan sebagian daripada iman. Mana yang bersih? Pak, saya waktu diundang ceramah ke Jepang itu sampai ditantang oleh orang kedutaan, Pak Kiai, kalau Bapak berhasil menemukan satu puntung rokok di trotoar atau di jalan, $100 untuk satu puntung rokok. Maka selama di Jepang saya nyari-nyari puntung rokok, Pak. Lumayan menang. Mereka begitu kalau perokok, Pak, matikan sebelum ketemu tong sampah, dia pegang gitu kan, sampai ketemu tong sampah. Kedisiplinan, kerja keras, saling tolong menolong. Di mana, Pak? Mereka, Pak. Kita ribut perusahaan penampilan. Kita kehilangan nilai gitu. Karena ribut di urusan itu. Masa seorang gara-gara dipanjangkan jenggotnya saja sudah muslim? Ini karena waktu kita ya Pak ya. Saya batasilah ini. Sekarang celana cingkrang. Celana cingkrang. Ribut lagi urusan celana cingkrang. Sekarang saya tanya, aurat seorang laki-laki itu mana batasannya? Pusar sampai lutut. Pusar sampai lutut. Kalau bulan depan saya datang lagi ke sini, ke masjid ini, saya cuman memakai celana naon atunya, celana sontok lah gitu ya. Jadi agak lebar sedikit, menutup pusar sampai lutut. Bapak Ibu keberatan ya? Lalu seperti biasa saya diminta jadi imam sholat. Saya mengimami sholat Bapak Ibu sekalian dengan hanya memakai celana sontok itu, menutupi pusar sampai lutut. Ada yang keberatan? Keberatan Pak? Kunaon keberatan? Sholat saya sah tidak? Sah. Saya sudah syarat sholat itu harus menutupi aurat. Saya menutupi aurat tidak? Terus keberatannya kunaon? Sing ecrege seutik beradab atuh. Masa menghadap Allah kawas kitu? Jadi adab ya Pak. Masa kita mau hadap Allah seperti itu? Berarti di situ adab. Demi adab itu saya pakai baju ini. Menutuplah dada saya semua, punggung saya, dada saya tertutup. Ini tangan saya cuma tertutup sampai sini. Kalau saya tutup sampai sini lebih bagus kan? Lebih bagus. Oke. Sekarang tadi celana yang hanya sampai nutup di lutut ini, saya turunkan sampai sini. Lebih bagus daripada hanya sampai lutut. Saya turunkan ini lebih bagus kan? Saya turunkan lagi sedikit, lebih bagus. Turunkan lagi sedikit, lebih bagus. Kenapa begitu lewat mata kaki saya masuk neraka? Kan lebih tertutup. Harusnya lebih bagus. Nah, jadi asup neraka. Loh hadisnya begitu. Nah, kalau gitu kita harus pelajari hadis itu maksudnya apa dulu di zaman Rasulullah sampai ada ancaman itu. Betul Pak. Sombong itu. Kesombongan apa itu? Bapak Ibu jangan dibayangkan hidup mereka dulu seperti kita sekarang. Enggak ada dulu pabrik tekstil Pak. Betapa mahalnya yang namanya kain. Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, anaknya Abdullah bin Umar cuma punya 2 baju Pak. Anak presiden. Satu dipakai, satu dicuci, pakai lagi cuci, bulak balik seperti itu. Jadi kalau seorang kemudian pakai
pakai celana atau pakai gamis itu sampai panjang melebihi lutut itu, haha, itu orang kaya. Orang kaya punya bahan banyak itu. Kaya lah dia, jadi kesombongan. Lah kalau sekarang ada orang pakai celana sampai 3 meter lebih ke sana gitu, itu nggak akan dianggap lagi kesombongan, Pak. Dianggap tewaras, Pak. Nggak waras itu. Jadi ya kita harus tahu. Nah, harus tahu hadis itu nggak bisa terpaku hanya pada bunyi hadis. Apa sebab hadis itu? Asbabul wurudnya apa? Sebab munculnya hadis itu apa? Ilah hadis itu apa? Ilah itu alasan hukum. Sekarang gini, ini terakhir aja Pak ya. Bapak kalau berzakat fitrah, menyerahkan ke masjid atau gimana? Ke masjid. Ada di zaman Rasulullah orang menyerahkan ke masjid, kayak panitia zakat, nggak ada. Bid'ah. Oh celaka kalau gini Pak. Bid'ah semua hidup kita. Bid'ah itu katanya. Nggak ada contohnya dalam. Lalu yang Bapak serahkan apa? Beras. Beras. Bid'ah. Bid'ah itu. Rasulullah tidak pernah menyerahkan zakat fitrah dalam bentuk beras. Bid'ah itu. Sesat, tempatnya di neraka. Tadi ada yang bilang uang. Bid'ah pisan itu mah. Mana Rasulullah pernah menyerahkan zakat fitrah dalam bentuk uang? Lalu uang yang diserahkan apa? Wah, rupiah lagi. Itu mah bid'ah pisan itu. Mana Rasulullah pernah megang rupiah? Rasulullah itu megang kalau nggak dinar dirham. Wah, gimana kalau begini Pak, pendapat seperti ini? Kacau kita Pak. Justru kalau kita sekarang menyerahkan zakat fitrah itu dalam bentuk gandum, tidak nyunah malah. Loh, sunnahnya Rasul gandum. Iya, gandum itu adalah makanan pokok. Jadi ilah hukumnya, alasan hukumnya itu makanan pokok. Jadi kalau kita menyerahkan gandum, tidak mengikuti sunnah Rasul, karena itu bukan makanan pokok kita. Makanan pokok kita beras, jadi menyerahkan beras itu justru yang nyunah. Itu ya. Jadi kesalahan yang fatal ini di samping itu kita tidak membedakan mana sunnah tasri'iyah, mana sunnah ghairi tasri'iyah. Jadi ada sunnah Rasul yang menjadi hukum, sunnah Rasul tidak menjadi hukum. Ambil contoh sekarang. Sunnah Rasul itu apa? Ucapan, perbuatan, sikap, tindakan Rasul. Apa semua itu jadi hukum? Rasulullah makan pakai tangan apa? Kanan. Lalu Rasul mengatakan hanya setan yang makan dengan tangan kiri. Oh, berarti makan tangan kanan itu sunnah Rasul yang menjadi hukum karena ada pernyataan itu. Rasul makan pakai tangan, ya dah, tangan kanan dengan tangan, hanya tangan. Makan beliau pakai piring? Tidak, malah tempayan besar bersama-sama keluarga atau saudara sahabat. Oke. Sekarang kita makan pakai piring, sendok garpu. Bid'ah. Itu sunnah Rasul yang tasriyah atau bukan? Jadi hukum atau tidak? Tidak, karena tidak ada pernyataan Rasul hanya iblis yang makan pakai sendok dan garpu. Nggak ada kan? Berarti kita bebas Pak, mau pakai sendok, mau pakai garpu, asal tangan kanan yang ini, karena itu sunnahnya. Dia Rasulullah pernah pakai baju seperti Bapak ini, pakai batik di Bapak. Pernah Rasulullah pakai itu? pakai celana gini, pernah Rasulullah.
Beda itu. Ya seperti itu larangan. Nah itu juga harus kita lihat lagi larangan itu. Larangannya apa? Kesombongan lagi, karena sutra bahan yang mahal, emas, nggak boleh gitu. Apalagi kesombongan, menunjukkan kekayaan dan lain sebagainya. Kalau itu mau dikaitkan karena kesombongan, apa sih sombongnya sekarang laki-laki pakai cincin emas dibanding turun dari Mercy yang nilainya, Mercy yang ini ada yang nilainya sekian miliar ya. Mangga ya. pakai jam itu Pak, pakai logi beda. Ya. Pendapat itu berbahaya Pak. Itu pendapat orang-orang sekuler yang memisahkan agama dengan kehidupan, memisahkan akhirat dengan dunia. Dalam Islam tidak pernah terpisah itu, dunia dan akhirat. Mana hidup kita yang bukan ibadah? Coba tunjukkan mana. Pakai baju? Nggak ada. Menutup aurat? Ibadah Pak. Maka orang yang pabrik tekstil itu besar ibadahnya Pak. Kalau nggak ada kita bagaimana mau sholat Pak? Kalau nggak ada pakaian, ibadah dia besar itu. Yang membuat karpet sejadah ini ibadahnya luar biasa besar itu. Gak bisa kita sebut itu urusan duniawi. Yang membuat pesawat itu ibadahnya luar biasa besarnya itu. Kalau dia muslim. Dengan itulah kita bisa pergi ke tanah suci. Kalau enggak, Bapak mau jalan dari Bandung ke Mekah. Jadi enggak boleh kita pisahkan itu. Jadi kalau sesuatu sudah ditentukan oleh Rasul, kita tambah, kita kurangi, padahal itu sudah sesuatu hukum yang sudah pasti. Nah itu baru beda. Subuh 2 rakaat kita jadikan 3, beda itu. Rasulullah tidak baca Allahu Akbar lalu doa iftitah, kita maca nulain Allahu Akbar terus maca naon gitulah, maca la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, nambah kita, itu baru beda. Jadi menambah dalam ibadah, mengurangi dalam ibadah. Rasulullah SAW setelah sujud itu ruku dulu, bangkit baru sujud. Kita enggak, langsung sujud. Nah, mengurangi, beda. Jadi mengurangi yang sudah ditetapkan oleh Rasul atau menambah yang sudah ditetapkan oleh Rasul. Itu bedanya tuh. Jadi, kalau semua ini jadi asal tidak dicontohkan sekarang, orang azan itu bidah tidak? Ibadah bukan? Kalau mau diartikan itu ibadah. Sekarang pakai speaker. Ada pernah di zaman Rasul orang azan pakai speaker? Belum ada. Naik ke atas. Saya pernah lihat di sebuah masjid Pak. Ada orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya biarin dulu, selesai azan saya tanya, ngapain itu ke kanan terus ke kiri? Dulu katanya Bilal juga di zaman Rasulullah diperintahkan Rasul seperti itu. Allahu Akbar. Dulu nggak ada mic, nggak ada sound system, makanya ke sana teriak kedengaran suaranya ke situ. Iya, ini mic kayak diharapkan, katanya malah jadi tekadeng, nggak cicing didinya. Dulu Rasulullah kalau bepergian pakai apa? Saya nggak lihat ada seekor unta pun di sini Pak.
kayak Honda, kayak itu. Pernah Rasulullah bepergian pakai Honda bebek. Ya itu. Apa itu bukan ibadah? Loh itu yang mengantarkan kita datang ke masjid, masa gak ibadah kita? Semua hidup kita itu ibadah, per detik bahkan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ada para ibadah yang hablum minallah, ada hablum minan nas. Bayangkan kalau tidak ada orang membuat tekstil gitu, kita gimana Pak? Salat. Kan kalau ada orang menciptakan pesawat, kebayang kita kapan bisa hajinya? Mereka itu ibadah mereka. Kalau dia seorang muslim jadi ibadah. Jadi ini saja saya kira Bapak Ibu yang saya hormati. Mudah-mudahan ya saya tetap berprinsip seperti itu. Bahwa ada orang ingin tetap mempergunakan itu, mau pakai jenggot panjang, silahkan Pak. Dia menganggap itulah yang terbaik, sudah mangga. Tapi jangan tuduh orang lain yang tidak seperti itu tidak nyunah. Marilah kita saling menghormati. Urusan istihad itu tidak ada satu orang pun yang berhak mengklaim dialah yang benar. Lihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu umur 7 tahun hafal Quran. Umur 9 tahun hafal semua hadis yang disusun oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, ribuan hadis. 9 tahun. Pantaslah kalau beliau berani berpendapat. Kalau saya Pak, saya yakin di Indonesia ini nggak ada seorang ulama pun yang setingkat mujtahid. Siapa yang ilmunya bisa mengalahkan Imam Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi? Makanya majelis ulama sekalipun kalau mengeluarkan pendapat menurut mazhab Syafi'i, ini menurut mazhab Maliki, ya nggak ada yang berani berpendapat karena ilmu kita berapa Pak? Kalau ilmu saya dibanding ilmu Imam Syafi'i jangan-jangan nggak sampai 5%, Pak. Maka kita ittiba itu, mengikuti. Ya, Imam Syafi'i yang ilmunya seperti itu pun berkata pada muridnya, tolong jangan ditelan mentah-mentah pendapat saya. Bandingkan dengan pendapat imam yang lain. Siapa tahu pendapat saya salah, mereka yang benar. Begitu kalau orang dalam ruang istihad nggak boleh ada orang mengklaim pendapat yang benar. Ini enggak, sekarang malah jangan pernah belajar dari ustadz yang lain. Nanti kalian sesat lagi karena hanya kamilah yang benar. Oh ini wah celaka kalau gitu. Berbahaya betul gitu, untuk persatuan dan kesatuan kita. Jadi jangan sampai kita terpecah belah untuk masalah yang tidak patut membuat kita terpecah belah. Ya. Kita jaga persatuan dan kesatuan agar masjid menjadi ajang kita bersatu, bukan ajang untuk terpecah belahnya umat Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ban baju.